Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala al-habibil Mustafa Abil Qasimi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد. اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah untuk sampai di bulan suci Ramadan. Kita diberi kesempatan oleh Allah tahun ini untuk menjadi tamu-tamu Allah yang akan diberi bermacam-macam hidangan dari Allah. Rahmatnya, maghfiratnya, pembebasan dari api neraka, berkat dan segala macam kebaikan Allah curahkan di bulan yang mulia ini. InsyaAllah di bulan suci ini, bulan Al-Quran. Kalau kita bicara bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Karena dia di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Karena itu kita di sini ada beberapa kegiatan, ada baca doa di malam hari dan semuanya. Kita juga di bulan suci Ramadan ini akan mengkaji Al-Quran. Yang paling indah di bulan suci Al-Quran, di bulan suci Ramadan adalah mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami kandungan isi Al-Quran. Karena itu insya Allah setiap hari Senin dan Kamis kita akan ada di sini setiap sore untuk mengkaji Al-Quran, mendekatkan diri kepada Allah melalui Al-Quran. Kita ingin memahami sedikit demi sedikit. Hari ini kita tidak ada topik tertentu, tapi sebagai di awal kita akan membicarakan secara umum. Bulan Ramadan adalah bulan keberkahan. Bulan dilipat gandakan amal perbuatan kita. Bulan yang kita benar-benar dimanja oleh Allah. Sampai nafas kita pun kita dihitung ibadah. Tidur kita ibadah. Kita membaca Al-Quran di luar bulan Ramadan begitu besar pahalanya. Satu huruf 10. Alif, Lam, Mim kita dapat 30. Tapi di bulan Ramadan satu ayat Quran kita baca Alif, Lam, Mim tadi seperti pahalanya seperti hatam Al-Quran semuanya. Karena itu bulan yang agung dan mulia semacam ini perlu kita ambil kesempatan untuk kita lebih mendekatkan diri pada Allah. Dan bulan suci Ramadan itu adalah Allah jadikan bulan untuk training kita. Kita di training 1 bulan. Apabila sukses dalam training 1 bulan ini, 11 bulan berikutnya kita akan sukses. Karena itu dalam bulan puasa ini, apa sih sebenarnya tujuan Allah mewajibkan kita berpuasa? Allah zat yang sempurna, tidak memerlukan semua ibadah kita. Kalau seluruh makhluknya, manusia dan jin taat kepada Allah, tidak menambah sedikit kerajaan Allah. Kalau seluruh makhluknya, manusia dan jin, semuanya melanggar Allah, semuanya kafir, semuanya bermaksiat pada Allah, tidak sama sekali mengurangi kerajaan Allah. La tanfa'uhu ta'atu man ata'
wala tadurruhu ma'siyatu man asa. Begitu Imam Ali mensifati Allah dalam salah satu khutbahnya, tidak akan meraih manfaat dari taatnya orang yang taat, dan tidak mendapatkan madarat dari maksiatnya orang yang maksiat. Yang taat untuk dirinya, yang maksiat untuk dirinya sendiri. Ketika Allah memerintahkan kita untuk beribadah, salah satunya puasa, semua tujuannya adalah bukan untuk zat Allah, karena Allah tidak memerlukan semua itu, tapi untuk kesempurnaan kita sendiri. Setiap perintah Allah dan larangan Allah untuk manusia ini adalah Allah memberikan jalan dan kesempatan agar manusia meraih kesempurnaannya. Karena itu sering kita sampaikan bahwa Allah tidak memerintahkan sesuatu, tidak menghalalkan sesuatu, kecuali di balik sesuatu itu ada manfaat yang Allah dengan Rahman dan Rahimnya ingin agar kita meraih manfaat dari yang diperintahkan dan yang dihalalkan tadi. Dan sebaliknya, setiap Allah melarang sesuatu, mengharamkan sesuatu, pasti di balik sesuatu itu ada madarat, bahaya yang Allah dengan Rahman dan Rahimnya ingin agar kita selamat dari bahaya itu. Karena itu kemudian sesaat kita beribadah kepada Allah, hendaklah kita melihat bahwa yang semua yang kita lakukan hanyalah sebagai syukur kita terhadap semua anugerahnya. Karena itu ada ungkapan dari Imam Ali bin Abi Thalib, aku nyembah Allah bukan karena aku menginginkan surganya atau takut nerakanya, tapi Allah ahlun lil ibadah. Dan dalam riwayat-riwayat lain sebagai, kalau Allah tidak menyuruh apapun, gak memerintahkan ibadah, kata beliau, maka manusia selayaknya, sewajibnya untuk ibadah padanya. Untuk apa? Mensyukuri seluruh anugerah dan nikmat yang telah diberikan. Tetapi Allah selalu kalau menyebutkan kita disuruh ibadah, sering mungkin saya akan sampaikan mukaddimah dan pernah saya sampaikan. Kalau kita tanya Allah ciptakan manusia untuk apa? Allah gak betul dengan manusia. Allah gak menciptakan manusia, enggak. Orang melakukan sesuatu itu kalau ingin meraih sesuatu kesempurnaan dari sesuatu itu, tapi Allah tidak. Allah telah sempurna dalam semuanya. Sehingga kalau Allah menciptakan manusia hanya karena rahmatnya dan karena kasih sayangnya pada manusia ini, dan memberi kesempatan manusia untuk sampai pada kesempurnaannya, kita akan lewat begini. Allah ciptakan manusia, tujuannya apa? Agar manusia ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Allah tidak memerlukan ibadah kita. Sama sekali Allah nggak memerlukan ibadah. Sebagaimana saya sebutkan tadi, kita beribadah atau tidak nggak menambah kekerajaan kekuasaan Allah, tapi untuk kita. Tapi kita disuruh ibadah agar kita punya sesuatu namanya takwa. Silahkan kita baca Al-Quran. Semua ujung-ujungnya perintah kita dalam mendekatkan diri pada Allah supaya menjadi begini. Allah berfirman, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Manusia, sembahlah Allah yang menciptakan kalian dan menciptakan makhluk-makhluk sebelum kalian. Tujuannya agar kalian bertakwa. Persis dalam masalah puasa pun Allah sebutkan, la kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuannya cuma takwa. Kenapa takwa ya Allah? Apakah kalau sudah kita takwa Allah mendapatkan sesuatu dari kita? Tidak. Ibadahmu untukmu, kalau sampai kamu sampai pada tujuan ibadahmu, kamu menjadi bertakwa juga untukmu. Kenapa? Karena dengan takwa itu kamu akan sukses dunia dan akhiratmu, dan Allah menghendaki kesuksesanmu. Karena itu dalam ayat-ayat lain Allah berfirman, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah agar kalian menjadi manusia yang beruntung dan sukses. Artinya singkatnya, Allah ciptakan kita agar kita menjadi manusia sukses dunia dan akhirat melalui ibadah, ibadah ketakwa, takwa menjadi muflih. Termasuk puasa. Ayyuhal ikhwah, kita sedang dalam bulan mulia ini. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa agar kita meraih ketakwaan. Karena tanpa takwa tidak ada nilai semua apa yang kita lakukan. Semua yang kita lakukan ini jadi besar dan bernilai karena ketakwaan kita, dan dihitung oleh Allah hanya karena ketakwaan. Karena itu di bulan suci Ramadan semacam ini kita waktunya untuk mengambil kesempatan
Tidak kita sia-siakan apapun yang bisa kita lakukan, membaca Al-Quran, bersalawat, melakukan apapun semuanya, karena ini waktunya kita berlatih agar supaya kita sukses dan kemudian 11 bulan berikutnya kita sukses. Orang yang tidak sampai pada tujuannya berarti orang yang gagal. Orang itu disebut sukses kalau sampai pada tujuannya. Tujuan ibadah, tujuan puasa kita agar kita sampai kepada takwa. Tanpa takwa, manusia tidak pernah meraih kesuksesan sama sekali. Karena itu hasil dari puasa itu atau berkah atau buah dari puasa itu adalah pertama untuk kita meraih ketakwaan. Takwa yang akan menjadikan kita selalu punya keyakinan Allah melihat kita saat kita sendiri atau saat kita bersama orang lain. Fid dhahir wal batin. Itu inti dari buah hasil puasa pertama adalah itu. Takwa yang akan membawa kita selalu sadar bahwa Allah selalu melihat kita. Dan apabila orang memiliki semacam ini dalam hidupnya, ketakwaannya membawa Allah melihat dia, pasti dia hidup bahagia dan dia hidup tenang. Dalam kesulitan dia yakin saya nggak sendiri, dia melihat saya. Dalam saat ia ingin melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, dia akan selamat karena Allah sedang melihat saya. Artinya ketakwaan tadi akan membawa kita kepada kesuksesan. Kedua, salah satu buah dan yang bisa kita raih atau berkah yang ada dari dalam bulan puasa, dan puasa itu adalah kita sama Allah diberikan kekuatan untuk melawan keinginan-keinginan kita yang akan menjauhkan kita dari Allah. Setiap manusia punya hawa nafsu dan keinginan-keinginan yang mungkin akan menjauhkan kita pada Allah. Puasa memberikan power, kekuatan bagi kita untuk mampu melawan itu. Artinya siapa yang mampu meninggalkan makannya, minumnya dan semua syahwatnya 1 bulan penuh di siang hari mulai pagi sampai malam, dia akan terlatih untuk mampu melawan hal-hal keinginan-keinginan yang akan menjerumuskan dia untuk jauh dari Allah. Puasa yang melatih kita. Kalau nggak puasa, jam 8, jam 9 pagi sudah teriak semua kita minta sarapan. Tapi dengan puasa, hatta orang sahur hanya makan dengan kurma, dia merasa tenang, dia bisa semuanya, bisa mampu menahan semuanya. Artinya ternyata puasa itu ingin memberikan kepada kita power, memberikan kekuatan. Kamu mampu, kamu kuat untuk melawan semua keinginanmu yang akan menjauhkan kamu kepada Allah. Buktinya di bulan suci Ramadan, dari mulai pagi, siang, hari kita melihat orang yang nggak puasa, minum es, minum segala macam, kita tenang. Karena apa? Ada kekuatan. Ketiga, puasa itu akan membuat pada kita memiliki kekuatan lebih kuat perasaan kita kepada yang orang lain. Empati, simpati, berbelas kasih itu ada dalam bulan puasa. Kita lebih kuat. Artinya orang yang biasa merasakan 1 bulan merasakan bagaimana lapar, bagaimana dahaga, bagaimana semua, dia akan punya empati dan simpati untuk melihat orang-orang yang lapar, orang-orang yang memerlukan semuanya. Sehingga dia punya kekuatan untuk lebih banyak berbuat baik, untuk membantu orang-orang merasakan. Dan itu pun disebutkan oleh Rasulullah. Ingatlah dengan lapar kalian, lapar hari kiamat, lapar kalian, laparnya manusia mereka, orang-orang yang dalam kondisi kemiskinan, gak memiliki makanan. Kita sekarang gak makan bukan karena gak punya. Mungkin di setiap rumah kita ada makanan, tapi di sana banyak orang-orang gak makan, lapar, memang tidak ada yang dimakan. Dan bulan suci Ramadan ini membuat kita lebih kuat untuk cepat ingin memberi kepada orang, ingin membantu orang, ingin mementas kemiskinan, ingin memberi orang yang lapar dan semuanya. Karena itu salah satu doa yang dianjurkan harus kita baca setiap salat fardu di bulan Ramadan dan memiliki pahala besar adalah Allahumma agni kulla faqir, Allahumma ashbi kulla ja'i, Allahumma aksu kulla uryan, Allahumma qdi daina kulli madin. Semua urusannya ya Allah, berikan kenyang orang yang lapar, berikanlah pakaian orang yang gak punya pakaian. Semua ini adalah, dan puasa mengingatkan kita ke sana. Itulah karenanya puasa kita harus sampai pada tujuan. Kalau enggak, kita tidak akan memiliki nilai puasa sama sekali. Karena itu harus kita ngambil kesempatan di bulan ini untuk menguatkan ketakwaan dan keimanan kita. Karena
amal perbuatan kita di sisi Allah tidak dilihat dengan banyak-banyaknya, dengan corak dan modelnya, tapi semua perbuatan kita itu dinilai oleh Allah dari hati yang melakukannya, dengan ketakwaan yang ada padanya, keikhlasan saat beramal. Sehingga di waktu di bulan semacam ini kita lebih banyak menata, melatih untuk bagaimana berikhlas agar benar-benar yang kita lakukan benar-benar sesuai dengan takwa. Karena apa? Seluruh amalan kita, apapun amal perbuatan kita, bentuk apapun taqarrub kita kepada Allah, kalau nggak didasari dengan takwa, nggak ada artinya sama Allah. Sama sekali ada nilainya. Allah kan berfirman ketika menceritakan pada kita berkaitan Qabil dan Habil, setelah mereka berkorban, Allah akhiri, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Pakai innama, sesungguhnya hanya yang diterima oleh Allah dari siapa? Dari orang-orang yang bertakwa. Yang tidak bertakwa, apapun amal perbuatannya, sebesar apapun, tidak bernilai di hadapan Allah. Sehingga kita di bulan semacam ini tidak perlu lagi kita cuman ingin nampakkan sesuatu yang ramai segala macam. Tapi itu pun indah, tetapi jangan cuman habis ke sana kemudian kita nggak menata batin dan hati kita untuk saat melakukan itu kita nggak barengi dengan ketakwaan. Karena nilai amal kita adalah dalam takwa. Tadi ketika menceritakan Habil dan Qabil, innama yataqabbalullah minal muttaqin. Ketika berbicara masalah besarnya pahala kurban di Idul Adha segala macam, Allah sebutkan lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Berapapun kamu sembelih, Allah enggak memerlukan ini dagingnya, darah yang berapapun, enggak ada nilai bagi Allah. Yang bernilai adalah taqwa minkum, ketakwaan kalian saat melakukan itu. Karena itu kita perlu menata dalam berbuat supaya benar-benar kita memiliki ketakwaan yang sebenarnya. Dengan takwa kita bisa mengontrol amar perbuatan kita dan kita bisa sampai diterima oleh Allah. Karena itu ada riwayat begini, rubba dirhamin sabaqat mi'ata alf dirham. Kadang-kadang 1 dirham nilainya bisa mengalahkan 100.000 dirham di sisi Allah. Nanti akan saya bawakan contoh amal-amal yang sedikit, tapi yang melakukan orang-orang yang memiliki ketakwaan yang sebenarnya akan menjadi besar dan agung di sisi Allah. Ramadan, bulan suci Ramadan, karena itu Allah lipatkan amal perbuatan kita pahalanya, karena kita dalam suasana semuanya mengiring kita kepada ketakwaan, dan ketakwaan itu yang menjadikan kecil besar, sedikit besar banyak. Tanpa itu kita tidak pernah akan sampai. Jadi hendaklah kita ketahui bahwa niat dalam perbuat itulah beramal itu yang menentukan diterima atau tidaknya di hadapan Allah, dan ketakwaan dalam niat saat kita melakukan hanya untuk Allah, keikhlasan itu yang kelak akan meraih meraih kebesaran di sisi Allah. Jadi intinya amal perbuatan kita itu, ruhnya amal perbuatan kita dalam ketakwaan dan keikhlasan kita. Seberapa besar ketakwaan kita, bakal besar. Saya akan lewat beberapa contoh ayyuhal ikhwah dari Al-Quran dan gak keluar dari Al-Quran. Ada satu surat turun untuk keluarga mulia, untuk Zahra dan suaminya dan kedua anaknya. Dan dalam ayat satu surat itu Allah berikan semua kemuliaan, segala macam penghargaan, penghormatan semuanya. Karena apa semua ini? Ayat yang saya maksud ini adalah surat Ad-Dahr atau hal ata alal insan, yang di dalamnya ada wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Allah turunkan satu ayat surat Al-Quran, dan dalam surat ini Allah nampakkan keagungan keluarga ini, kebesaran, dan Allah memberikan penghargaan. Dan semuanya apa yang mereka lakukan? Mereka hanya bersedekah berapa keping roti kepada orang miskin, anak yatim, dan orang tawanan. Yang diberikan mereka itu orang-orang penghuni Madinah memiliki jauh lebih banyak dari itu. Perbuatan ini sepintas kalau kita lihat cuma sedikit, berapa keping roti, tapi siapa yang menyajikannya? Siapa yang melakukannya?
sehingga mendapatkan seluruh anugerah dari Allah. Sehingga Imam Bakir ketika ditanya, ya Imam, kenapa dalam surat Ad-Dahr ketika Allah menceritakan surga dengan bermacam-macam sifatnya, di situ disebutkan bermacam-macam sifat kecuali nggak menyebutkan bidadari? Kata Imam Bakir, untuk ta'ziman li ummina Fatimah, untuk mengagungkan ibu kami Fatimah, menghormati, karena ayat-ayat itu turun untuk Fatimah. Artinya apa? Perbuatan sepintas kalau kita lihat berapa keping roti, apa yang dimiliki oleh keluarga Imam Ali bin Abi Thalib. Tetapi siapa yang melakukan hal? Sehingga amal, bukan kita berarti nggak perlu banyak-banyakan beramal. Jangan mempunyai salah paham semacam itu. Kalau kita banyak beramal dengan niat dan ikhlas, pasti akan lebih jauh. Tetapi yang dilihat oleh Allah, karena Allah ghaniyun an ibadatina, an a'malina, an sadaqatina. Allah nggak butuh semua ini, tapi yang dinilai adalah saat kita keluarkan satu ayat surat turun mutlak untuk mereka. Bahkan ada ayat subhanallah terhadap keluarga suci ini, ada ayat wilayah. Ayat wilayah menunjukkan keagungan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Surat Maidah 55. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Apa yang dilakukan oleh Amirul Mukminin saat mendapatkan kemuliaan, keagungan, menjadi semua ini? Beliau ketika ada orang minta di masjid sesuatu dalam kondisi rukuk, beliau tunjukkan tangannya dan orang itu mengambil cincin Amirul Mukminin. Cincin. Tapi cincin itu yang mengeluarkan, yang memberi adalah Sayyidul Muttaqin, Imamul Muttaqin Ali ibn Abi Thalib. Dan dalam beberapa ayat, bahkan dalam beberapa buku tafsir sebutkan ada satu ayat turun untuk Amirul Mukminin karena beliau cuma punya 4 dirham. 1 dirham beliau infakkan di malam hari. Besok siangnya diinfakkan lagi satu lagi diberikan orang terang-terangan, 1 diberikan orang secara rahasia. Cuman 4 dirham. 4 dirham bukan sesuatu yang besar. Tetapi untuk 4 dirham ini Allah rekam dalam surat Al-Baqarah 274. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ayat ini turun untuk beliau yang punya cuma 4. Bahkan ayat munajat. Allahu Akbar. Salamullah ala Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Rasulullah kan pernah meminta orang yang memunajat pada Rasulullah yang mau ketemu sendiri khusus bertanya, hendaklah sebelum ketemu memberikan sedekah pada fuqara. Baru ketemu. Silahkan antum baca ayat Mujadalah begini. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah dzalika khairun lakum wa athhar fa in lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Tahukah bahwa ayat ini turun dan Allah memuji yang melakukan praktek ayat ini cuman Amirul Mukminin dan setelah itu dinasakh oleh Allah. Cuman beliau sedekah ketika mau berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi 1 dirham. Dalam riwayat beliau punya 10 dinar, 1 dinar dijual sebagai 10 dirham dibagikan. Habis dibagikan baru beliau menghadap Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Suatu saat kita akan baca apa saja waktu beliau bermunajat pada Rasulullah. Ada 10 pertanyaan indah sebenarnya. Insyaallah kesempatan yang lain. Tetapi yang jelas beliau direkam oleh Allah. Karena nilai amal perbuatannya beliau tadi itu adalah siapa yang melakukan. Karena itu puasa mengajarkan kita untuk menguatkan ketakwaan dan keikhlasan kita. Bukankah Sayyidah Fatimah Zahra menyebutkan falsafat diwajibkan puasa ini adalah tathbitan lil ikhlas, melatih kita untuk mengkokokkan keikhlasan pada Allah. Saat kita melakukan dengan ikhlas, sekecil apapun besar nilainya di hadapan Allah. Tapi saat kita melakukan tanpa ketakwaan, tanpa keikhlasan tadi, karena ikhlas itu akan muncul dari ketakwaan. Tanpa ada takwa, sebesar apapun gak nilai. Bahkan Allah telah gambarkan dalam Al-Quran nanti orang-orang yang beramal nampaknya begitu besar.
Sampai di hari kiamat Allah menyebutkan wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Semua amalan yang dibayangkan besar itu kami jadikan seperti debu-debu kena angin, habis semuanya. Gak bernilai. Tetapi kalau didasarkan ketakwaan yang tambah besar, ketakwaan seseorang tambah besar nilai pahalanya di hadapan Allah. Orang yang jihad bersama Rasulullah ini kan banyak yang membunuh kaum orang-orang kufar di zaman Rasulullah, ikut perang. Yang terdepan pasti beliau yang gak pernah meninggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ketika terjadi perang Khandaq, ketika Amr bin Abdi Wud menantang, ketika Rasulullah tawarkan, siapa yang bisa menyelesaikan aku di hadapan Amr? Beliau Imam Ali mengatakan, ana ya Rasulullah. Kedua, ana ya Rasulullah. Ketiga, ana ya Rasulullah. Sampai dalam riwayat ketika Rasulullah mengatakan, ya Ali, innahu Amr bin Abdi Wud. Kata Imam Ali, wa ana Ali ibn Abi Talib. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ana Ali ibn Abi Talib. Rasulullah bangga, senang, dicium dahinya, kemudian berangkat. Terjadilah duel sampai Amr terbunuh. Membunuh dalam peperangan bukan pertama kali. Sebelumnya ada perang Badar, perang Uhud. Banyak juga orang-orang yang membunuh orang-orang kafir selain Imam Ali. Tetapi berkaitan dengan Ali bin Abi Thalib yang bunuh. Silahkan baca semua buku kaum muslimin ada bahwa Rasulullah mengomentari saat Rasulullah menyebutkan Rasulullah menyebutkan saat Imam Ali membunuh Amr, la darbatu Ali yaumal khandaq ta'dilu ibadat tsaqalain. Sekali pukulan Ali bin Abi Thalib di Khandaq, pahalanya meliputi seluruh ibadahnya manusia dan jin. Ta'dilu ibadat. Kenapa? Ayyuhal ikhwah, bobot amal seseorang itu adalah dari nilai ketakwaannya. Nah, bulan suci Ramadan ini melatih kita untuk supaya kita lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah, melatih kita untuk mampu bertakwa, melatih kita untuk ikhlas. Jadi sebagaimana kita diminta untuk melakukan sekecil apapun, kalau kita lakukan dengan benar-benar ketakwaan yang ada pada diri kita. Karena orang bertakwa itu hanya mengharap Allah, hanya segala macam. Sebagaimana yang pernah kita bahas dalam arti takwa. Ketika melakukan dengan bentuk takwa dan dalam ketakwaan itulah keikhlasan, maka akan bernilai tinggi. Supaya kita tidak cuma menampakkan banyak-banyakan tapi ingin dipuji sana, ingin begini. Tapi semua manusia punya penyakit itu, tidak bisa kita ingkari. Tapi bulan suci Ramadan waktunya kita melatih. Bagaimana supaya saya kok melakukan sesuatu hanya biar Allah yang tahu. Kan balasan cuma dari Allah. Kenapa kemudian kita lakukan untuk selain Allah? Percuma yang kita lakukan, gak ada balasannya. Tetapi sebagaimana kita diperintahkan untuk mengontrol hati saat beramal dan jangan pernah meremehkan sekecil apapun. Karena itu kita nggak boleh meremehkan perbuatan orang. Cuman ini yang dilakukan, jangan, kita nggak punya wewenang itu. Mungkin yang kecil itu diterima oleh Allah dan semua besar yang kita lakukan nggak diterima oleh Allah. Apa yang kita lakukan? Orang yang bertakwa tidak pernah meremehkan amal perbuatan orang sekecil apapun. Sebagaimana kita tidak boleh meremehkan perbuatan orang sekecil apapun, kita juga dalam Islam dilarang meremehkan perbuatan dosa sekecil apapun. Jangan. Konsep Al-Quran, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bahwa kelak di hadapan Allah sekecil apapun kebaikan ada, sekecil apapun kejelekan ada. Jangan kita merasa. Bahkan sering orang meremehkan kecil itu malah menjadi besar di hadapan Allah. Menurut beberapa ungkapan Imam Ali, meremehkan dosa kecil itulah dosa besar. Wa na'udzubillah. Apalagi kita meremehkan dosa kecil yang kita lakukan, meremehkan dosa orang lain, meremehkan amal perbuatan orang lain, gak perlu. Kita bulan Ramadan ini kan kalau kita puasa nggak perlu ada orang tahu, kita nggak perlu teriak saya puasa, semua puasa kita. Kita juga mulai melatih diri supaya kalau kita beramal nggak perlu orang tahu. Karena itu Allah menyebutkan kullu amal ibni adam lahu illa shaum fa ana ajzi bih.
Karena semua amalan untuk dia, cuma kecuali puasa aku yang membalas langsung, karena nilainya dihitung dari urusan takwa dan keikhlasan kita. Kita nggak boleh meremehkan. Sekecil apapun, nggak boleh. Apalagi di mahkamah Allah itu tidak ada yang luput. Kalau sudah kita bicara mahkamah Allah, nggak ada yang luput. Allah berfirman dalam lisan Luqman ketika berkata kepada putranya, "Ya bunayya, innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah, innallaha latifun khabir." Anakku, sekecil apapun benih ada di batu, karang, di langit maupun di bumi, semua akan datang, Allah mengetahui. Mengenai hisab, kena pertanggungjawaban kita di hadapan Allah, sekecil apapun akan ada. Tidak pernah Allah menzalimi. Ada amalan sekecil apapun kebaikan, Allah akan berikan. Kejelekan, ya Allah berfirman, "Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima." Allah tidak pernah menzalimi. Sekecil apapun Allah lipat gandakan. Jangan pernah kita meremehkan kecil. Satu tetes racun itu bisa membunuh orang. Seperti satu tetes obat juga bisa menyembuhkan. Jangan dilihat kecilnya dan sedikitnya. Apa fungsinya perbuatan itu? Dan kelak di hadapan Allah, segala sesuatu itu Allah akan lihat. Karena itu Rasulullah pernah bersabda begini, sallallahu alaihi wa alihi, "Iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub fa inna laha minallahi taliba. Wa innaha latajtami'u 'alal mar'i hatta tuhlikahu." Hati-hati kalian meremehkan dosa-dosa kecil. Karena itu ada yang akan menuntut, yang akan mencari, yang akan menulis, yang akan meminta pertanggungjawaban. Dan itu kelak dikumpulkan, sedikit-sedikit dikumpulkan menjadi banyak dan akan menghancurkan manusia itu sendiri. Jadi ayyuhal ikhwah, bulan suci Ramadan ini Allah ingin ajak kita sebagai tamunya dengan bermacam-macam hidangan yang disajikan. Tujuannya supaya kita sampai kepada predikat menjadi orang yang bertakwa. Karena saat kita menjadi orang bertakwa, semua yang kita lakukan akan berlipat ganda dan besar nilainya di hadapan Allah. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita diberi taufik oleh Allah untuk mampu berlomba melakukan hal-hal yang baik, amal saleh, dan kita mohon pada Allah agar dilatih, diberi kemampuan untuk ikhlas, agar meraih ketakwaan, agar kita sampai pada tujuan yang sebenarnya, la'allakum tattaqun. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.